Baik, untuk melanjutkan presentasi kami tadi, sekarang kami membuka sesi tanya kepada kelompok 5. Kelompok 5 dapat memberikan pertanyaan kepada kami dan bisa juga di chat di kolom chat Zoom ini. Terima kasih. Izin bertanya. Iya, Francisco. Ya, jadi di makalah ini disebutkan bahwasannya Pancasila sebagai pandangan hidup yang dapat mewujudkan sikap toleransi, tenggang rasa, persatuan kesatuan, menghargai, dan lain-lain. Nah, mengapa masih banyak atau masih ada masyarakat atau individu yang tidak memiliki rasa toleransi, menghargai, ataupun hal-hal yang disebutkan pada makalah Anda ini tersebut? Terima kasih. Terima kasih kepada Francisco. Rekan-rekan saya, adakah yang mau menjawab? Izin menjawab. Iya, Angel. Tadi teman kita Francisco kan bilang kalau masih sedikit toleransi. Nah, itu toleransi yang minim itu terjadi karena sebagian orang itu masih menganggap hal itu sepele. Maka dari itu, rasa toleransi itu menjadikan tantangan bagi kita sebagai masyarakat luas ataupun orang-orang yang telah memiliki pandangan hidup Pancasila untuk menerapkan pada teman-teman kita, pada teman-teman di sekitar kita atau orang-orang yang berada di dekat kita, agar semuanya tahu kalau toleransi itu penting dan sudah seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, izin menambahkan juga toleransi sangat diperlukan sih dalam bermasyarakat. Toleransi itu tidak ada atau melenceng karena nilai-nilai Pancasila itu tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu dimunculkanlah Pancasila ini sebagai dasar negara untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, juga rasa toleransi terhadap sesama. Jadi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga sama-sama enak gitu. Bagaimana Francisco? Apa tanggapannya? Apakah jawaban dari kami dapat diterima dengan benar dan baik? Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Adakah dari kelompok 5 pertanyaan yang lain? Izin bertanya. Ya, Akina. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi apabila Pancasila tidak dijadikan sebagai ideologi negara kita? Baik, terima kasih Asmina terhadap pertanyaannya. Rekan-rekan saya, apakah ada yang mau menjawab? Izin menjawab. Ya, Nisa. Jadi pertanyaannya apa yang terjadi jika Pancasila tidak diterapkan di Indonesia? Ya, mungkin kalau menurut kelompok kami, mungkin Indonesia akan kacau balau karena sedangkan udah ada ideologi Pancasila aja masih banyak perilaku-perilaku yang bertentangan dengan moral bangsa, apalagi kalau misalnya nggak ada ideologi Pancasila. Demikian dari saya. Baik, Nisa, terima kasih. Apakah ada tanggapan lain dari teman-teman saya? Tidak ada. Mungkin untuk Askina, apakah jawaban dari teman kami sudah memuaskan? Sudah. Baik, terima kasih kepada Askina. Adakah pertanyaan lain dari kelompok 5? Izin bertanya. Ya, baik. Dipersilahkan untuk Ella. Baik, saya ingin bertanya, kenapa Pancasila ini dipilih menjadi dasar negara Indonesia kita? Terima kasih. Terima kasih kepada Ella atas pertanyaannya. Rekan-rekan saya mungkin ada yang bisa jawab. Izin menjawab. Iya, Nisa. Pertanyaannya, mengapa Pancasila, tadi pertanyaannya itu kenapa Pancasila yang dipilih sebagai ideologi di Indonesia ya? Iya, Nisa. Kalau dari kelompok kami, alasannya karena Pancasila lah yang dianggap paling sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan juga ciri khas bahasa Indonesia. Jadi
Pancasila dipilih karena juga sila-silanya juga sangat mewakili bangsa Indonesia itu sendiri, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial yang adil dan beradab. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Nisa atas jawabannya. Untuk yang lain, apakah ada tambah untuk jawaban dari Nisa? Tidak ada, mungkin segitu saja jawaban dari kelompok kami kepada Ella. Apakah jawabannya sudah memuaskan? Dan terima kasih ya. Baik, kepada kelompok 5, apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya. Baik, Salma dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih sebelumnya. Saya ingin menyambung pertanyaan Francisco tadi yang pertama tentang toleransi. Nah, kata kalian kan toleransi itu kan penting ya kan, sedangkan kita lihat di Indonesia itu kan emang minim. Nah, bagaimana sih langkah-langkah atau solusi yang tepat untuk meningkatkan toleransi yang ada di Indonesia dengan Pancasila tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Salma. Kepada teman-teman saya, mungkin ada yang mau menjawabnya. Izin menjawab. Jadi, terima kasih moderator. Jadi untuk menanam nilai-nilai toleransi di kehidupan bangsa itu, pertama itu kita harus berbuat baik kepada sesama tanpa membedakan apa suku serta ras mereka. Kemudian kita juga tidak perlu membeda-bedakan saat kita memilih pertemanan. Kita boleh berteman dengan semua orang, asalkan yang kita temanin itu mereka juga saling bertoleransi dan tidak membeda-bedakan. Kan ada tuh di setiap pergaulan pertemanan pasti ada juga yang memilih pertemanannya dengan karakter kayaknya dia terlalu kaya jadi aku yang jadinya teman kita itu minder karena pertemanan tersebut dianggapnya itu kayak lebih tinggi dari dia. Jadi menurut saya kalau pertemanan ini seharusnya kita berteman dengan sesama sesuai tidak sesuai bukan karena harta atau ras ataupun fisik atau suku dan agamanya, tapi dengan semua ragam budaya kita. Terus kita juga harus menghargai setiap pendapat yang ada jika suatu permasalahan terjadi agar toleransi itu berjalan dalam kehidupan kita. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Angel atas jawabannya. Maksud dari Angel tadi juga berkaitan ya dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kepada Salma atas jawaban dari teman kami Angel? Sebelumnya saya ingin menyanggah ya. Iya, Salma. Maaf, untuk yang kata Mutia tadi kan itu berkaitan dengan sila pertama. Nah, apa sih kaitannya? Coba bisa dijelaskan nggak lebih rinci gimana kaitannya antara toleransi dengan sila pertama tersebut? Izin menjawab, berkaitan dengan sila pertama karena dalam Pancasila, sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Ia mengajarkan sikap saling menghormati, menghargai, dan toleransi yang terjalin antar umat beragama. Dan gitu, itu tuh kayak maksudnya kan kita memiliki agama yang berbeda, suku yang berbeda juga, bahasa juga kita kadang kan berbeda. Kadang tuh mau juga kan kita saling ngejek gitu kan. Contohnya kepada orang yang mungkin kulitnya sedikit lebih hitam dari kita. Kadang kan ada tuh orang yang mau tertawa ataupun untuk melirik melihatnya. Itu membuat semua orang tuh membuat seseorang yang dilihat itu tidak nyaman kan. Jadi toleransi itu sangat diperlukan. Makanya dibuat sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan juga itu kan menganjurkan kita untuk saling menghormati, menghargai, dan bertoleransi. Bagaimana Salma? Oke. Terima kasih Salma. Kepada kelompok 5, apakah ada pertanyaan lain? Sekali lagi kepada kelompok 5, apakah ada pertanyaan lain? Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila masih banyak yang kurang.
Lebih kurangnya kami kelompok 6 mohon maaf dan izin undur diri. Terima kasih sebelumnya kepada kelompok 5.